Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bro dengan Asda Channel. Channelnya Tauhid Islam tetap yang terbaik. Alhamdulillah guys, pada hari ini hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 bertepatan dengan tanggal Rabiul Awal. Ini adalah salah satu bulan yang dimana secara menurut bulan Islam adalah salah satu kelahirannya Nabi Muhammad SAW, tanggal 12 Rabiul Awal, yaitu kalau dulu itu bertepatan dengan hari Senin, tahun gajah. Kenapa tahun gajah? Karena pada waktu itu pasukan gajah yang dipimpin oleh raja yang disebut dengan Abraha. Namrud. Kalau Namrud itu Nabi Ibrahim, Bu. Ini Abraha memimpin pasukannya dengan pasukan gajah, punya misi dan rencana untuk menghancurkan agama tauhid yang dibawa Nabi Ibrahim, menghancurkan Ka'bah, Baitullah, rumah Allah yang pertama dibangun oleh para nabi, yang dijadikan suatu masjid, Masjidil Haram. Dan di sanalah bertepatan dengan tahun itu kelahiran seorang nabi, seorang manusia super, manusia yang diberikan suatu amanah besar oleh Allah sebagai revolusioner yang bisa membuka pintu al-haq, jalan menunjukkan kepada Shiratal Mustaqim, yaitu Nabi Muhammad SAW. Oke, mudah-mudahan banyak diberkahi sampai kita sebagai pengikutnya, dan mudah-mudahan kita diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan digolongkan oleh Allah bersama Nabi Muhammad SAW. Oke, Jumat berkah ini mudah-mudahan kita tetap masih diberikan oleh Allah kesehatan dan keberkahan. Alhamdulillah, barusan saya pulang Jumat, masih sekitar jam 12.25 dengan Jumat singkatnya, karena tadi adanya sekitar jam 12 kurang 40-an, dan baru pulang sholat Jumat. Mudah-mudahan tetap kita diistiqomahkan oleh Allah. Oleh saudara-saudara, mudah-mudahan di bulan Jumat ataupun di hari Jumat ini kita masih terus diberikan oleh Allah kesehatan. Di konten ini mungkin saya akan membahas tentang tidak ada makanan sekarang, karena tadi sudah makan dan kemarin dapat makan gratis dari perusahaan PT Daung Kuang, judul nama sampel makanan Korea. Tadi saya sudah makan dengan ping-ping ayam yang dimana kalau istri saya itu beli ayamnya itu di RPH, rumah potong halal, yang disediakan mungkin oleh beberapa komunitas yang punya misi dan visi untuk menjaga makanan halalan thayyibah. Insya Allah saya selalu dikirim dengan ayam-ayam halalan thayyibah di rumah potong halal. Setiap minggunya itu 2 kali, hari Kamis dan hari Sabtu. Saya tadi dengan ayam halalan thayyibah dibekali oleh istri saya. Yes. Oke. Sedikit membahas di Jumat berkah ini, ada suatu pertanyaan, kenapa manusia itu beribadah belang betong kalau secara bahasa Sunda, ataupun tidak konsisten. Sakapung lamun kerdaek daek salat ataupun ibadah sakapung gitu. Mungkin pertama mereka itu belum marifat, belum
bermarifat, mengenal, terutama marifat tinas, mengenal dirinya. Karena barang siapa yang telah mengenal dirinya pasti dia akan mengenal Robnya, Tuhannya. Dan barang siapa yang dia tengah mengenal Robnya, maka dia akan merasa lemah, duluman jahula, merasa rendah, merasa tidak ego dan lain-lain. Dan ada lagi, kenapa banyak orang yang tidak konsisten ataupun dalam suatu ibadah, di dalam terutama terusus orang-orang mukmin, orang-orang Islam. Sekapung puasa, sekapung itu. Namun dalam pengajian sekapung ayat, sekapung itu. Sebetulnya mungkin mereka belum komitmen dalam beragama Islamnya itu, dalam menjalankan agamanya. Belum komitmen. Kalau secara respon mungkin mereka udah merespon bahwa Islam itu adalah agama yang terbaik. Mereka ataupun kita telah merespon bahwa pengajian itu adalah salah satu ajaran ataupun belajar mengajarkan suatu kebaikan. Tapi mungkin ada dua kenapa orang itu belum bisa konsisten dalam beribadah. Yang pertama adalah merasa dirinya belum aman. Bukan bilang aman dikejar-kejar musuh, tapi belum aman dalam dirinya, terikat dalam suatu belum aman dalam dirinya, dikejar-kejar dunia, terus dikejar dunia. Berarti orang itu merasa terus terbelenggu dan merasa tidak. Dan yang paling penting lagi yang ketiga, kenapa tidak konsisten ataupun komitmen ataupun belang betong? Mungkin mereka belum komitmen dalam dirinya untuk bisa teguh menjalankan ibadah ataupun perintah agamanya. Apa yang disebut dengan komitmen itu adalah suatu pernyataan. Apalagi ketika kita ingin konsisten ataupun istiqomah dalam beribadah, menjalankan suatu ibadah ataupun ubudiyah, ibadah kepada Allah, yang pasti kita harus komitmen kepada Allah dan kepada Rasulullah dan kepada agamanya. Belum menyatakan komitmenan kita kepada Allah, kepada Rasul dan kepada agama kita. Jadi ketika seseorang itu tidak ada komitmen terhadap agamanya, pasti dia menjalankan ibadahnya. Ketika dia semangat pasti dia ibadah, tapi ketika dia putur dia berani untuk meninggalkannya. Tapi ketika seseorang itu telah menyatakan dengan komitmennya bahwa siap, saya ini akan menjalankan, komitmen dengan secara lisan, karena iman itu kalau di dalam hadis tasdik biqolbi, yakin dengan hatinya, iqrarun bilisan, dengan menyatakan, dengan komitmennya dinyatakan dengan lisan bahwa Islam itu adalah agama al-haq, bahwa saya ini siap untuk taat dan tunduk terhadap Allah dan ajarannya, tunduk taat kepada Rasulullah atas ajarannya dengan lisan, dikomitmenkan dengan lisan. Maka ketika dia mengaplikasikan dengan amalun bil arkan, walaupun dalam kondisi futur, kondisi semangat, dia tetap menjalankan ibadah kewajibannya. Dia tetap menjalankan perintahnya walaupun dalam terpaksa dan tidak terpaksa. Karena itulah yang disebut dengan syariat. Ada ridho, tetap bahwa ibadah itu harus ikhlas. Apa itu disebut dengan ikhlas? Ikhlas itu adalah menjalankan perintah Allah, beribadah kepada Allah sesuai dengan ajarannya, sesuai dengan syariatnya, sesuai dengan contohnya, walaupun terpaksa dan tidak terpaksa. Itu yang disebut dengan ikhlas. Jadi ikhlas itu menjalankan perintah Allah sesuai dengan ajarannya, itu ikhlas. Walaupun menjalankannya terpaksa, tidak terpaksa, terido, menjalankan, itu yang disebut dengan ikhlas. Mukhlisin lahudin. Oke.
Ikhwan Fidin semuanya yang pada hari ini dalam kondisi sehat walafiat, kita semangat terus berjuang. Paling tidak awali agama Allah itu dengan diri kita sendiri yang disebut dengan sasyah thayyibah. Perbaiki diri. Setelah itu kepada usroh thayyibah, keluarga. Cukup sekian sementara di Jumat berkah ini. Jangan lupa terus bersedekah walaupun dengan senyum. Apabila kita mampu dengan amwalihim, dengan harta kita, terus bersedekah, berimpak dan berzakat ketika kita dimampukan oleh Allah. Harta kita setidaknya setiap Jumat, dan disebut dengan Jumat berkah, sedekahkan walaupun nominal 1.000 2.000. Yang Allah cintai adalah konsisten. Yang Allah cintai adalah dawam, berkesenambungan ketika kita beramal soleh. Kalau tidak ada pertanyaan, cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan tetap diberikan istiqomah dalam menjalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap Islam yang terbaik, tidak ada lagi.